Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini, kami akan hadirkan sosok pemuda tangguh yang merintis bisnis di bidang ikan hias, yakni berupa ikan sipodon atau juga yang biasa dikenal dengan ikan gobi bernama Ari Wibowo. Oke, nama saya Ari. Saya bekerja di Padang. Bisnis saya sekarang ikan hias, tapi ikan hias yang ikan di Indonesia yang ada di sungai-sungai gitu. Berawal dari 1 tahun yang lalu, pria asli Padang, Sumatera Barat yang memiliki hobi jalan-jalan dan snorkeling ini memulai bisnis ikan hias berupa ikan gobi lantaran melihat sebuah peluang ekonomi pada jenis ikan tersebut. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Kalau awal mulai bisnisnya sekitar 1 tahun yang lalu, Bang. Jadi kalau hobi saya kan sebenarnya traveling gitu, jalan-jalan ke hutan, pulau, gitu, ke sungai. Jadi saya awalnya suka tanaman, saya suka lihat tanaman, saya fotoin, terus saya cari nama ilmiahnya dan saya coba gabung di grup-grup nama tanaman tersebut. Tapi pas ketika saya main di sungai, jadi saya kan selalu bawa kacamata snorkeling. Jadi saya nyelam gitu kan, saya lihat ternyata ada ikan di air yang deras gitu. Jadi namanya itu ikan sipodon. Jadi ikan sipodon ini suka makan lumut. Dia suka makan lumut dibersih, dia bersih-bersih. Ternyata cukup menarik kalau saya lihat. Jadi saya cari nama ilmiahnya, namanya sipodon. Ternyata ada grupnya freshwater gobi, masih keluarga gobi kan. Saya join di grup, ternyata ada jual belinya, ada nilai ekonomisnya. Dan itu saya join di grup luar gitu. Jika saya posting ikan yang ada di habitat sini, ternyata ada yang tertarik dan mereka mau beli, ternyata ini ada nilainya. Dan saya pelajari bagaimana caranya untuk bisa menembus ke pasar luar gitu. Dan orang luar itu biasanya dia pakai jasa transhipper itu di Jakarta. Jadi saya diarahin untuk mengirim ikan ke Jakarta. Tapi sebelumnya saya juga pelajari gimana pola hidup ikan ini, terus suhunya sama pH airnya dan cara pengirimannya. Nah, awal-awal. Lantaran memiliki nilai ekonomis yang cukup lumayan, Ari pun menekuni bisnis ikan hias gobi ini yang ternyata oleh dirinya dapat berjalan cukup bagus. Ia pun tidak memiliki alasan lainnya selain nilai ekonomis yang cukup lumayan dan juga fungsi tepat guna untuk ekosistem di akuarium, membuat ikan jenis gobi ini banyak diminati. Apa alasan Anda melirik bisnis ini? Ya, nggak tertarik sebenarnya, cuman karena ada nilai ekonomisnya dan ya kebetulan lagi masa pandemi juga susah kan, di mana-mana cari uang susah. Terus kebetulan ada orang luar yang ingin dan harganya juga lumayan lah gitu kan. Daripada kita jual ke lokal, harganya ikannya tidak ada harganya, Bang. Karena rata-rata orang lokal tidak suka melihara ikan lokal. Karena begitulah, kebanyakan orang Indonesia rata-rata sukanya melihara ikan dari luar negeri. Karena itu sebuah kebanggaan dia. Dan saya pikir orang luar negeri juga sebuah kebanggaan memelihara ikan lokal kita gitu. Makanya ini emang peluang betul. Nah, dia kecil nempel di batu. Jadi fungsinya itu kalau di akuarium dia suka makan alga. Jadi masalah di akuascape itu kan suka numbuh rumput-rumput gitu. Nah, jadi kebanyakan di luar itu akuariumnya banyak yang
kecil, pada yang besar. Dan jenis ikan gobi ini dia tidak mau besar, jadi dia tidak makan tempat dan nggak mengacau ikan lain gitu. Jadi dia sangat cocok untuk di akuarium. Banyaknya permintaan yang masuk kepada dirinya, Ari pun terus berfokus pada ikan asli Indonesia ini. Ia pun tidak merambah pasar lokal atau pasar Indonesia, melainkan pasar Asia dan Eropa. Kemana saja ikan ini dapat dipasarkan? Ke Cina, Guangzhou, sama ke Chicago, Bang. Kalau pengiriman keluar belum pernah, tapi kalau untuk dari kita ngirim-ngirim ke antar kota aja pernah sih, Bang. Itu pun ikan-ikan biasa gitu. Kayak ikan konsumsi gitu kan.